adik-adik, sekolah minggu kita berjumpa kembali dengan Kak Tasya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, Kakak akan mengajak adik-adik untuk mengangkat lagu pujian yang pertama, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik terkasih, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur Tuhan kepadamu atas berkat dan kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini sehingga kami boleh Tuhan melakukan ibadah memuji nama Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya kepada-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya adik-adik kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Yuk, mari kita mengangkat lagu pujian ini. Semangat adik-adik! Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu dan juga selamat Minggu Trinitatis yang ke-16. Anak-anak sekolah minggu sehat nggak semuanya? Semoga sehat. Di dalam kita masih dalam peraturan COVID-19 Corona. Tentu dengan melalui video call ini Amang menyapa semua anak-anak sekolah minggu. Salam. Terima kasih. Sebelum
Amang menyampaikan firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami sapa dengan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kesehatan jasmani buat semua anak-anak sekolah minggu. Di mana pada saat ini kami dalam terkurung dengan wabah COVID-19 ini, kami tidak bisa hadir dengan rumah-Mu, gereja. Maka dengan ini Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat memberikan yang terbaik buat kami. Bisa kami sampaikan firman-Mu ini kepada anak-anak sekolah minggu, di mana mereka perlu pertumbuhan badani dan juga rohani, terutama keyakinan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan firman-Mu. Kiranya anak-anak sekolah minggu bisa duduk tenang, mendengarkan firman-Mu ini untuk menguatkan keimanan mereka dan juga percaya padamu Tuhan. Dan kami mohon jauhkan segala mara bahaya dari anak-anak kami. Dan berikanlah hikmat dan kepintaran untuk anak-anak kami sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami ini semua. Dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang suci itu, bisa kami menerima segala berkat-Mu dan suci memuliakan nama-Mu. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu. Duduklah yang tenang. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 8 yang dimulai dari 32 sampai dengan 36. Mari anak-anak dengarkan Amang yang bacakan di sini untuk kita semua. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan anak-anak sekolah minggu. Ini firman Tuhan yang sangat mendalam buat anak-anak sekolah minggu. Terutama di dalam situasi yang sangat mengerikan, di dalam bencana wabah di seluruh dunia. Bayangin aja dunia. Ngeri kan? Anak-anak semua nggak bisa keluar dari rumah. Tidak bisa keluar menjalankan aktivitas. Terutama tidak bisa bersekolah. Dan juga tidak bisa untuk masuk di dalam rumah Allah Bapa gereja kita. Tetapi tidak mengurangi rasa suka kita untuk memuliakan Tuhan. Bisa berjalan dengan baik dengan firman Tuhan yang Amang sampaikan pada saat ini melalui recording atau video yang disampaikan oleh Amang sini. Firman Tuhan ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36 itu adalah yang kekuatan yang luar biasa yang diterima oleh Raja Daud sebagai panglima yang paling dipilih oleh Tuhan. Apa itu Raja Daud? Yaitu raja yang selalu setia kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Apa yang diandalkan oleh Raja Daud adalah kuasa Tuhan.
Dia tidak mengandalkan kesombongan. Dia tidak mengandalkan dengan kemampuan yang dia dapat. Bayang, Raja Daud adalah seorang tubuh yang kecil, tapi bisa dia mengalahkan oleh kuasa Tuhan, dengan kekuatan oleh tangan Tuhan, bisa dia mengalahkan Goliat. Maka dengan itu firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Mari, untuk menguatkan kalian, kita andalkanlah kuasa Tuhan. Seperti Raja Daud mengandalkan kuasa Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Seperti Raja Daud tidak pernah mengandalkan kuasanya. Tidak pernah mengandalkan dengan pola pikir dia. Tetapi dia tetap bersandar mengandalkan kekuatan yang ada daripada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, di mana ini untuk anak-anak sekolah minggu dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam 30, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Artinya anak-anak sekolah minggu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Daud ini. Harus dicamkan bahwa kekuatan ada daripada Tuhan. Harus diperhatikan. Yang mengalir buat kalian untuk membesarkan kalian itu adalah ajaran daripada Daud yang diajarkan oleh orang tua kalian. Maka dengan itu, anak-anak sekolah minggu tetap bersandar kepada Tuhan. Biar juga kalian tidak masuk di dalam bermain di luar rumah, bermain di taman, dan juga tidak bisa untuk menjalankan aktivitas anak-anak sekolah minggu, baik di sekolah, baik di gereja. Tetapi Tuhan menyapa untuk tetap karena kebahagiaanlah mereka yang memelihara di jalan lurus yang dikatakan oleh Raja Daud itu. Dia tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Maka dengan itu anak-anak sekolah minggu, mari mendekat kepada Tuhan. Walaupun sedemikian suasana mengerikan di dalam situasi ini, mari kita bersukacita. Mari kita sandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa segala-galanya adalah di tangan Tuhan. Kehidupan ada di dalam tangan Tuhan, kematian ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi di dalam sekarang ini anak-anak sekolah minggu, betapa rindunya, betapa inginnya untuk bersekutu di dalam Tuhan, di dalam gereja. Jangan takut. Maka dengan apa yang dikatakan oleh orang tua anak-anak sekolah minggu, mari kalian dengarkan itu. Mari perhatikan apa yang dikatakan oleh orang tua kalian itu, untuk menjaga, untuk membina, untuk mempersiapkan apa yang kalian butuhkan, tetap adalah di tangan oleh orang tua. Maka dengan itu anak-anak sekolah minggu, di dalam firman Tuhan ini yang dikatakan, dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Tuh, enak kan? Dengarkan didikan. Tahu nggak? Siapa yang tidak mendengarkan didikan itu? Coba, siapa? Jangan sering melawan orang tua. Jangan sering selalu menentang orang tua. Jangan coba-coba membohongi orang tua. Karena orang tua itu adalah tanggung jawab satu-satunya untuk membesarkan anaknya dan untuk memberikan untuk anak-anaknya dan sampai sekolah mandiri. Maka dengan itu, hai anak-anak sekolah minggu, dengarkan apa yang perlu didengarkan kalian. Ingat akan titah kelima. Tahu nggak apa titah kelima bunyinya? Tahu? Hormatilah orang tua. Ayo teruskan. Hormatilah orang tuamu. Menjadi apa kamu? Hormatilah orang tuamu. Menjadi apa kamu? Ingat, itulah kuasa Tuhan diberikan kepada orang tua untuk membesarkan itu. Maka dengan anak-anak sekolah minggu, ingat itu akan mendapatkan yang terbaik untuk masa depan kalian. Hai anak-anak sekolah minggu, juga dikatakan oleh Amsal pasal 1 dengan ayat 7,
disebut takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wih, ngeri kan? Coba kalian, coba kalau kalian menghindari didikan dari orang tua, menjadi apa kamu? Kalau kalian tidak mendengarkan apa yang disarankan dididik oleh orang tua itu, menjadi apa semua anak-anak ini? Mau nggak menjadi orang pintar? Mau nggak menjadi orang bijak? Ya, dengarlah, ingatlah itu. Tita, ingatlah itu. Amsal pasal 1 ayat 7 itu. Ingat, menjadi PR di dalam kita dalam kekurungan ini. Ingat ini. Walaupun sudah di rumah, harus belajar. Walaupun tidak bisa keluar, apa yang dipelajarin di dalam belajar selama ini dengan peraturan pemerintah harus di rumah belajar melalui recording atau apapun yang dibikin oleh orang-orang yang pintar untuk belajar. Ingat ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Menjadi apa? Walaupun kita tidak masuk sekolah, tetapi tetap tuntunan oleh Tuhan dengan orang tua. Maka dengan itu, anak-anak sekolah minggu, jangan dilupakan titah kelima, hormatilah orang tua. Maka dengan itu, di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, perlu kalian memahami ini supaya menjadi orang-orang pilihan Tuhan anak-anak sekolah minggu, khususnya Gerejani HKBP Tridharma ini. Hai anak-anak sekolah minggu, memang kalau kita hitung-hitung perjalanan Amang berdiri sekarang di sini, genaplah umur 65 tahun. Dan pada saat ini Amang memberikan sepatah dua kata untuk Amang sudah purna bakti. Bila nanti sudah ketemu, tidak selalu lagi hadir Amang untuk maragenda di sekolah minggu. Dengan di dalam ucapan sepatah dua kata ini untuk anak-anak sekolah minggu, bila Amang tidak berkenan kadang-kadang menyapa agak kasar atau melebihi ngomongan yang tidak enak di hati anak-anak sekolah minggu, ya dengan rendah hati Amang mengatakan mohon maaf bila ada kesalahan Amangnya. Semua anak-anak sekolah minggu, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau boleh, Amang sekali lagi saya katakan mohon maaf segala apa menyapa Amang anak-anak sekolah minggu kurang berkenan, mohon maaf. Dan Amang meminta supaya Amang didoakan panjang umur karena sudah genap 65 tahun. Dan juga sampaikan kepada orang tua masing-masing bahwa Amang Sintua Tambunan sudah purna bakti rupanya dari gereja HKBP tanggal 27 ini di gereja HKBP Tridharma. Dan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau sangat menolong kami di dalam hal penyampaian firman-Mu ini kepada anak-anak sekolah minggu, khususnya di gereja HKBP Tridharma. Kiranya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini, berkatilah mereka di dalam pertumbuhan jasmani. Jauhkan mereka dari godaan-godaan iblis. Jauhkan mereka dari segala musuh yang tidak dilihat mereka. Dan berikan pertumbuhan jasmani untuk mereka, khususnya di mereka yang masih balita. Engkau memberikan pertumbuhan jasmani yang sehat. Dan juga kepada semua yang masih sekolah, walaupun bersekolah di dalam rumah masing-masing,
tolong Tuhan sapaan tanganmu itu dan kuasamu itu tetap untuk membuka hati dan pikiran mereka. Walaupun belajar di rumah, Engkau memberikan kepintaran juga hikmat daripadamu Tuhan. Tolong Tuhan, berikan anak-anak kami ini akan tunduk kepada orang tuanya. Dan khususnya kepada Tuhan, berikanlah ketakutan untukmu Tuhan, agar mereka selalu menjadi anak-anak orang yang bijak dan pintar, dan juga orang-orang yang terpanggil olehmu di masa-masa pertumbuhan dan di masa-masa persekolahan mereka. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang disampaikan oleh Sintua sudah disampaikan, dan berikanlah kepada semua kami penatua gereja HKBP Tritama, terutama pimpinan gereja kami, pendeta kami. Lindungi kami Tuhan, berikan kesehatan dan berikan pelayanan yang terbaik, khususnya semua yang melayani di gereja HKBP Tritama. Tolong Tuhan, Engkau sangat baik. Topanglah tangan-Mu itu Tuhan, agar kami di dalam kedamaian pelayanan di gereja kami HKBP Tritama. Tuhan Bapa di surga, segalanya puji dan syukur kepadamu Tuhan. Dan lindungilah semua jemaat HKBP Tridharma yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi Engkau sangat baik. Engkaulah yang melindungi dan menjauhkan dari segala penyakit, dari segala sungut-sungut, dari segala semua musuh-musuh kami yang tidak kami bisa kami lihat. Dan juga berikanlah berkat untuk semua kepada kami jemaat HKBP Tridharma. Dan bila ada yang sakit, Engkau menyembuhkannya ya Tuhan. Bila ada yang berduka, Engkaulah Tuhan yang menghibur mereka. Dan terima kasih Tuhan, segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak, Engkau hapuskan itu dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya mengalaskan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Tadi udah dengarkan khotbah hari ini. Jadi sekarang saatnya Kak Desi ngasih tugas untuk kalian masing-masing kelas ya. Yang pertama untuk adik-adik kakak di kelas kecil. Nih ada gambar seperti ini Samuel yang terpanggil mendengar panggilan Tuhan. Ini nanti kalian warnain ya, terserah nanti kalian ya. Untuk adik-adik kakak di kelas sedang, nih kakak ada tugas menghubungkan gambar dengan pernyataan di sebelahnya. Bisa dilihat kan? Kakak kasih satu contoh ya. Contoh yang pertama, di sini kalian lihat gambar orang lagi menanam bunga sama ada yang menyiram kan? Yang manakah pernyataan yang cocok di sebelahnya? Cocok adalah yang jangan merusak tanaman. Yang ini, jadi kalian pilih deh, hubungkan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya dikerjain sendiri ya. Untuk adik-adik kakak yang di kelas besar, kakak mau kasih ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya. Jadi kakak udah kasih ya, masing-masing kelas ada kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya, nanti dikirim ke kakaknya masing-masing kelas ya. Kakak tunggu ya. Di tiap tugas yang kalian kumpulkan ada poinnya masing-masing. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita nyanyikan lagu pujian Ada Orang Buta. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat.
Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Marilah kita tutup ibadah minggu kita ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.